Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung di perkuliahan praktikum eh, implementasi perangkat lunak. Praktikum ini merupakan salah satu mata kuliah praktik ya, yang dari teorinya adalah mata kuliah yang sama, implementasi perangkat lunak. Di sini kenalkan, nama saya Herdia Sauri, akan memandu Anda ya di praktikum ini, dan juga para asisten. Silakan asisten untuk memperkenalkan diri, dan kita akan melaksanakan praktikum di sini sesuai jadwal. Waktu praktikum sendiri uh, kurang lebih 2 jam 50 menit maksimal ya. Tapi kalau sudah selesai nanti kita bisa sesuaikan. Baik, mungkin sebelum kita akan melakukan praktikum, pertama-tama adalah uh, ada aturan praktikum dulu ya. Pertama, aturan praktikumnya adalah uh, harus menghadiri tepat atau praktikannya harus wajib hadir eh, paling lambat ya, atau keterlambatan sekitar 15 menit maksimal. Dimana untuk masuk di sini nanti diwajibkan untuk membawa kartu praktikum. Kartu praktikum ini sebagai tanda bahwa Anda sudah terdaftar di praktikum ini. Yang kedua adalah modul praktikum. Nah, untuk saat ini mungkin modul praktikumnya jika belum ada, jadi nanti akan digantikan oleh modul secara online. Kemudian aturan yang selanjutnya adalah ketika di dalam praktikum, di dalam ruangan praktikum, dalam ruangan laboratorium, itu tidak diperkenankan untuk membawa makanan dan minuman. Jadi beda dengan ketika di dalam ruang kelas ya, mungkin ada keringanan, boleh bawa minum. Tapi di sini mohon yang bawa tempat minum simpan dulu ya. Apalagi bawa makanan ya, disimpan. Nah, nanti dilanjutkan saja di luar laboratorium. Kemudian saya harap juga ya, tolong kepada teman-teman semua untuk fokus dalam mengerjakan praktikum, tidak mendengarkan atau tidak menyalakan aplikasi lain ya, seperti musik misalkan, atau video yang mana apa, atau mungkin Anda menggunakan headset atau wireless headset ya. Itu mohon untuk dilepas, untuk disimpan dulu, dan jangan lupa untuk perlengkapan tersebut ya, silakan simpan di depan tas, simpan di depan atau di tempat yang memungkinkan, sehingga Anda masuk ke meja laboratorium itu membawa alat seadanya saja. Itu kurang lebih untuk aturannya. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi. Materi praktikumnya kita punya 9 atau 10 pertemuan, di mana 9 pertemuan itu diisi oleh eh, apa namanya, kegiatan praktikum. Nah, ya, kegiatan praktikum kita ada 9, nanti yang 10 itu adalah ujian. Eh, Materinya apa saja? Saya share dulu. Nah, berikut adalah praktikum, daftar praktikum ya. Pertama itu adalah kita akan menggunakan pengenalan Git dan source tree atau versioning control. Ini penting sekali karena di praktikum ini setiap mengerjakan itu harus diupload ke dalam, uh, harus di push istilahnya ke dalam GitHub. Kemudian yang kedua adalah desain principle, atau istilahnya itu adalah kita menggunakan solid ya, desain principle solid, atau singkatan solid itu ya. Itu mungkin nanti dipelajari di teori. Kemudian ada desain principle solid, itu 2 pertemuan. Kemudian kita akan pelajari juga tentang desain pattern dan object composing. Kita akan belajar beberapa contoh desain pattern.
kemudian prinsip clean code dan defensive programming. Yang dimana sebetulnya ini karena kita menggunakan bahasa pemrograman Java sebagai bahasa program untuk membentuknya, untuk penulisan kodenya, sehingga mungkin nanti di PO2 itu mungkin sudah pernah ya. Jadi kita mengulang, agak nge-review sedikit. Kemudian nanti ada kita coba untuk masuk ke dalam implementasi perangkat lunak, di mana tadi kita bicara tentang prinsipal, kita akan bicara tentang implementasi perangkat lunak, yaitu ada mulai dari implementasi basis data. Di mana implementasi basis data kita akan bicara tentang bagaimana untuk mentransformasi dari model data ke bentuk database. Ini kita akan menggunakan MySQL. Nanti silakan dicek apakah MySQL-nya ada di komputer Anda. Kemudian ada implementasi proses, ada dua, ada desain prosedural dan desain object oriented. Nah, itu tergantung dari model ya, model DFD dan model UML. Nah, yang terakhir 9 itu ada proses refactoring. Itu, dan yang 10 nanti kita akan bahas tentang ujian. Oke, untuk penilaian sendiri di setiap tugas atau di setiap praktikum modul, nanti Anda akan mendapatkan ada latihan, ada pendahuluan, mohon maaf ya. Sebagai contoh, misalkan di sini ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini sifatnya lebih ke teoritis, jadi Anda barangkali lupa atau belum atau ingin mengetahui lebih jauh secara teorinya, itu bisa Anda baca di pendahuluan. Nah, kemudian ada nanti latihan. Nah, jadi di dalam ini, di dalam modul nanti terdapat latihan, ada juga tugas. Jadi ada dua ya, ada 3 bagian lah. Pertama pendahuluan, yang kedua itu latihan, yang ketiga adalah tugas. Nah, kalau latihan, Anda tidak perlu repot-repot berpikir, cukup ikuti saja. Ikuti panduannya, ikuti arahan dari modul tersebut. Jika ada instruksi yang tidak jelas, Anda boleh tanyakan ke asisten. Ikuti saja ya. Nah, ikuti. Dan mungkin untuk nanti ya di evaluasinya itu ada laporan ya, ada laporan praktikum. Nah, laporan praktikum itu biasanya melakukan proses pencatatan ya, atau merekap hasil pekerjaan Anda atau mendokumentasikan hasil pekerjaan praktikum Anda di laboratorium, sehingga mungkin nanti pada saat latihan Anda boleh ya screenshot ya. Misalkan instalasi SourceStream, misalkan nanti kalau udah beres install, screenshot Anda dapat instalasinya. Lihat aja per bagiannya saja. Membuat repository baru, Anda buat nanti satu subbab itu bisa mungkin lebih minimal satu screenshot yang perlu Anda buat sebagai bukti kalau Anda sudah melakukan kegiatan tersebut. Baik, nah kemudian ini latihan-latihan ya, biasanya latihan-latihan itu dia isinya tinggal ngikuti saja. Jadi biasanya tidak perlu berpikir ya, tidak perlu maksudnya jadi tingkat ininya hanya mengikuti modul saja. Nah, tetapi kalau kita bicara sudah tugas, nah jadi nanti bisa juga ada latihan, ada juga tugas. Nah, ini contoh seperti ini. Nah, jadi kalau latihan ikuti aja. Nah, kalau tugas itu biasanya ada pertanyaan atau ada instruksi tambahan yang perlu Anda lakukan. Nah, tugas itu bisa dikerjakan di tempat laboratorium jika masih sempat, atau boleh Anda kerjakan di rumah. Jadi kalau sekiranya memang nanti ya latihannya panjang atau latihannya Anda membutuhkan waktu yang cukup lama, pas tugas mungkin udah keburu, nah itu boleh dikerjakan secara individu mandiri ya di tempat masing-masing.
Ini misalnya sebagai contoh di sini bentuk tugasnya adalah pertanyaan. Jelaskan alasan kenapa. Nah, ini tugas ini berarti otomatis harus masuk ke dalam laporan. Ya. Di laporannya itu ada berisi latihan tadi ya, dokumentasi pengerjaan latihan dan jawaban pada tugas. Kemudian ada nggak ya yang tugas? Seingat saya ada tugas yang sifatnya mengerjakan. Ya, misalkan sebagai contoh ada di tugas refactoring. Misalkan tugasnya adalah misalkan dikasih studi kasus, ubah dan kemudian lakukan analisis. Oh ini analisis saya. Nah, kurang lebih itu tiga bagian tadi ya, ada laporan, maaf, ada pendahuluan, latihan. Nah, ini nih ya, yang tugasnya buatlah kode dari kelas diagram berikut. Nah, ini contoh kasus dalam pembuatan kelas, disuruh buat kelas diagram. Contoh ya. Nanti ya, itu sifat yang tugas tadi ya. Jadi hasil dari praktikum itu pertama adalah Anda nanti harus membuat laporan. Laporannya itu harus menyesuaikan dengan format dari laboratorium ya, yang dibuat laboratorium. Nanti Anda boleh minta ke asisten. Dan untuk asisten barangkali belum ada, boleh tanya ke eh, tata usaha laboratorium ya. Silakan tanyakan apakah ada atau ke kepala laboratoriumnya ya, apakah punya template praktikumnya ya, atau template laporannya. Eh, itu bisa ditanyakan. Intinya di dalam laporan itu saya harap tidak mencatat ulang ya dari praktikum, tapi lebih ke arah eh, gimana ya? Kadang-kadang ini suka kopas itu kayak pendahuluan di kopas, ngapain pendahuluan di kopas ya. Yang saya minta mungkin lebih ke latihan lah ya, latihannya apa yang anda kerjakan itu screenshot ya. Lebih bagus lagi kalau diberikan penjelasan analisis. Ya, kalau tidak perlu dijelaskan ya kayak misalkan install SourceTree misalkan apa yang harus dijelaskan ya mungkin anda bisa jelaskan keterangan gambar saja ini adalah hasil setelah menginstal gitu. Nah, tapi kalau yang ada perlu penjelasan sebagai contoh misalkan mencoba untuk menuliskan solid misalkan anda berhasil menjelaskan apa menuliskan pendahulunya panjang nih misalkan latihannya menulis SRP anda berhasil menuliskan kode di atas. Nah, kalau di atas di screenshot misalkan jadi boleh jelaskan ini hasil dari implementasi atau apa penulisan kode order misalkan. Ya, silakan aja ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu menjadi penilaian tambahan untuk laporannya. Jadi bukan cuma screenshot tapi penjelasan. Dan apa namanya untuk laporan sendiri ini harapan saya nanti kita akan coba periksa seminggu sebelumnya. Jadi laporannya itu kalau bisa jangan dikumpulkan pada hari Rabu ya terakhir. Nah, jadi kita kan praktikum hari Rabu ya. Jadi dikumpulkannya itu nggak hari Rabu tapi hari maksimum hari Senin ya. Sehingga hari Selasa kita bisa mengerjakan. Kalau terlambat ya mohon maaf ya karena kita kan harus koreksi jadi mau nggak mau kita harus persiapan. Nah, oleh karena itu tadi sekali lagi pengumpulan dari laporan itu akan disimpan atau diupload Anda upload ke dalam Classroom. Classroomnya sudah disediakan. Jika belum, silakan nanti hubungi asisten. Dan itu laporannya terakhir pengumpulannya adalah hari Senin, ya, atau H-2 dari praktikum. Jadi kalau praktikumnya hari Rabu, misalkan, maka pengumpulannya adalah hari Senin pukul 23.59. Jadi hari Selasa kita kami ya maksudnya saya dan asisten mungkin bisa memeriksa laporan Anda. Jadi memberikan feedback ya, terutama bagi yang eh, apa namanya ya, yang tidak mengumpulkan. Jadi bisa kita identifikasi dari awal. Atau bahkan lebih parah lagi ya, yang
plagiat. Nah, ini tolong banget ya untuk eh, kreativitasnya jangan diarahkan ke yang tidak baik, diarahkan yang baik ya. Kalau untuk kalian resource-nya itu saya lihat mungkin ya kadang-kadang mempunyai referensi dan sumber yang sama gitu, nanti akhirnya sama. Nah, nanti berarti kalau seperti itu, mohon maaf jika laporannya dinolkan ya, atau dinolkan. Nah, sebenarnya itu udah baik banget ya kalau dinolkan. Bagusnya sih udah langsung aja, gitu. Kalau misalkan diketahui ada tindak plagiat. Ya, sebenarnya pengennya kayak gitu saya ya, pengen aja. Cuman eh, warning lah ya, mungkin yang kedua atau ketiga kali masih plagiat baru langsung di-cut ya. Untuk penilaian berarti sekarang adalah tadi ya laporan itu 70%, makanya gede banget ya, makanya tolong dilakukan sebaik-baiknya 70%. Jadi skornya 70%, hampir dominannya di sana. Dan nilai ujian ujiannya adalah 30%. Jadi supaya dapat A sempurna berarti Anda harus ujian bagus, laporan bagus. Gitu ya. Kemudian untuk syarat kehadiran, mohon praktikum itu adalah kegiatan yang wajib. Jadi kalau Anda tidak hadir, sebetulnya Anda tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian. Tapi mohon Anda mempunyai reasoning, mempunyai alasan kenapa tidak hadir. Apakah itu karena sakit atau mungkin ada halangan lainnya. Nah, itu tolong dikomunikasikan, bisa dihubungi ke saya atau ke asisten. Ya, untuk mungkin kita beri kelonggaran untuk laporannya. Pasti maaf untuk kegiatan kehadirannya ya seperti itu. Jadi bukan hanya laporan tapi kehadiran juga wajib untuk hadir. Nah, mungkin itu untuk pengantar. Untuk pengantar dari kuliah praktikum implementasi perkebunan ini, jika ada yang mau bertanya silakan untuk menanyakan. Jika ada yang kurang jelas juga silakan tanyakan nanti kepada asisten. Nanti saya akan jawab ya melalui asisten. Nah, mungkin asisten jika bisa menjawab bisa langsung jawab saja. Jadi itu saja mungkin dari saya. Semoga selamat ya untuk pengerjaan praktikumnya. Jangan lupa untuk berdoa dulu karena kita tidak pernah tahu ya resiko yang muncul di laboratorium kan besar juga dekat dengan listrik komputer. Tapi ya semoga lancar, semoga diberikan kelancaran, semoga diberikan keselamatan, dan juga terakhir semoga ilmunya bisa bermanfaat. Akhir kata, untuk pengantar ini saya akan tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.